adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya minggu ini? Bersyukur ya kita dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Kita sudah lama tidak ketemu ya dengan teman-teman di gereja, pasti kangen kan ya? Tapi jangan lupa, kerinduan kita kepada Tuhan tidak boleh berkurang sedikit pun, oke? Kita akan mulai pada hari ini, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kakak akan ajarkan satu lagu untuk kita siap-siap berdoa. Semangat ya, ikuti kakak ya. Tangan ke atas, ambil bintang-bintang, tangan ke samping seperti burung terbang, tangan ke depan seperti ikan berenang, tangan dilipat, sikap anak Tuhan. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami ibadah online dengan kondisi sehat dan baik-baik saja, dengan kondisi sukacita. Kami berdoa Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang menarik sekali. Ceritanya adalah tentang seorang Samaria yang baik hatinya. Adik-adik bisa buka di Alkitab di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, sudah siap mendengarkan? Kakak cerita ya, pada suatu hari ada seorang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Kenapa berjalan? Karena dulu belum ada motor, dulu belum ada mobil, adanya jalan kaki dan naik keledai teman-teman. Jadi orang itu berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko dengan panjang jalannya kurang lebih 28 km. Wah, jauh banget, itu capek deh ya kalau jalan ya. Kalau sekarang kita disuruh jalan pasti capek ya. Nah, ketika itu jalanan itu terkenal berbahaya. Kenapa? Karena ada banyak perampok, ada banyak orang jahat yang bersembunyi di balik bukit dan menyerang orang-orang yang lewat di sana. Nah, ketika orang Yahudi itu lewat, tiba-tiba ada perampok yang menyerangnya. Ya, perampok itu datang memukul orang Yahudi itu dan kemudian mengambil semua uangnya, mengambil semua barangnya, dan meninggalkan orang Yahudi itu tergeletak, hampir meninggal di pinggir jalan. Kasihan ya, kasihan banget. Nah, ketika itu lewatlah seorang imam. Nah, adik-adik harus tahu imam itu adalah seorang pemimpin agama. Jadi waktu itu yang lewat adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia lewat di jalan yang sama dan kemudian melihat orang yang tergeletak tadi. Ketika dia lewat, dia hanya melihat saja. Dia tidak menolongnya karena dia takut pakaiannya akan kotor ketika menolong orang itu. Akhirnya imam itu hanya melewatkan orang itu begitu saja. Kok nggak ditolong ya, kasihan ya. Kemudian setelah imam itu lewat lagi orang Lewi. Nah, adik-adik juga harus tahu, orang Lewi itu adalah orang yang membantu imam untuk melayani Tuhan di bait Allah. Nah, ketika orang Lewi ini lewat, dia melihat orang yang tergeletak, dia berpikir, kalau aku menolongnya, nanti bajuku kotor, aku tidak bisa melayani di bait Allah. Akhirnya orang Lewi itu hanya lewat saja, tidak memutuskan untuk menolong orang itu. Dan yang ketiga, lewatlah seorang Samaria. Nah, adik-adik, orang Samaria dan orang Yahudi waktu itu bermusuhan. Jadi mereka tidak berteman, mereka tidak saling menolong. Tetapi ketika orang Samaria ini lewat dan melihat orang Yahudi yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia merasa iba sehingga dia menolong orang Yahudi itu. Yang dia lakukan adalah mengangkat orang Yahudi itu, menaikkan ke keledainya, membawa ke penginapan yang terdekat untuk dirawat, dan bahkan orang Samaria itu membayar semua biaya penginapan dan perawatannya hingga orang Yahudi itu sembuh. Bukankah itu satu hal yang luar biasa ya, hebat ya? 2 jempol untuk orang Samaria itu, bukan? Nah, adik-adik, tentunya Tuhan Yesus ingin kita belajar dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya juga memiliki hati yang baik, hati yang penuh belas kasihan. Kita juga harus menolong orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan, orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Kita tidak boleh membedakan status ketika menolong.
tidak boleh membedakan latar belakang, tidak peduli dia kulitnya hitam atau putih, tidak peduli rambutnya keriting atau lurus, tidak peduli dia gemuk atau kecil, tidak peduli dia tinggi atau pendek. Kita harus tetap menolongnya ketika ada orang yang memerlukan bantuan. Setuju? Oke, nah hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memakai kita untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Caranya gampang. Kakak akan memberikan tantangan untuk dikerjakan selama seminggu ini. Pastinya adik-adik di rumah punya mainan atau baju atau buku yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai oleh adik-adik. Atau mungkin adik-adik punya makanan yang berlebih di rumah. Nah, silahkan adik-adik bungkus, adik-adik rapikan, disiapkan dengan baik, dan bilang ke orang tua kalau kita mau belajar berbagi untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi ingat ya tantangannya, ambil bajumu atau mainanmu atau bukumu atau makananmu yang berlebih, silakan dibungkus dengan baik, bilang ke orang tua kita akan berbagi ke orang yang lebih memerlukan. Nah, setelah berbagi silakan share kepada kakak-kakak setelah minggu ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Kakak berharap pertemuan ini selesai tetapi adik-adik dapat mempraktekkan kebaikan hati seperti orang Samaria itu selama seminggu ke depan, bahkan untuk seterusnya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hatinya. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami belas kasihan dan memampukan kami untuk kami berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima. Ajar kami untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk dihafalkan selama seminggu ini ya. Jangan lupa dihafalkan ya, ayat hafalannya ada di Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ingat ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.